Yang pertama, partai harus tegas dalam mengawasi kader-kader terbaiknya, kader-kader yang diberikan kepercayaan atau yang menjadi ujung tombak di parlemen. Menarik tadi apa yang disampaikan Mas Bambang. WhatsApp Anda. Menarik tadi yang disampaikan Mas Bambang. Mungkin tidak Fahri Hamzah masuk ke Golkar? Mungkin. Ada contohnya pendekatannya kan, seperti contohnya apa? kan? Selama ini kan sedekatnya masuk ada Golkar. contohnya kader PKS masuk Golkar kan? Ya. Dan menjadi kader terbaik partai Golkar sekarang salah satu menjadi kader terbaik partai. Tapi kemudian pertanyaan teman-teman tadi, bagaimana Anda menaklukkan atau meredam dua rekan Anda ini apabila Anda, partai Anda mendukung Ini Jokowi? kayak ngadepin cewek aja pakai menaklukkan. Ditanya, silakan Mas. Ini belajar menaklukkan Ah, ini mama. mau ditaklukkan nih. Malah Pak Bambang ini malah kalah vokal kan sama dua orang itu ya kan. Apakah ini berarti juga nanti imbasnya sikap DPR akan lebih melunak itu terhadap pemerintah atau gimana? Ya, melunak itu penting, tapi harus juga pelan-pelan keras. Tergantung salah mengusapnya. Bagian Tergantung mana? apa Pak tadi Pak? Cara ngusapnya Pak. Usap. Persoalannya di kepala, yang diusap ya kepala. Ya botak kalau diusap kayak gue, botak. Tapi balik lagi. Tiba-tiba kita melihat Mas Bambang Susatyo sekarang menjadi peneduh. Bahkan akan meneduhkan teman-temannya, paling tidak sementara ini lah ya. Padahal DPR yang ideal itu adalah DPR yang tetap melakukan pengawasan. Itu sementara terlihat tuduh-tuduh saja nih. DPR sebagai mitra pemerintah tidak juga harus kehilangan daya awasnya, daya kontrolnya harus tetap kritis. Dan itu diterjemahkan nanti di komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan. Karena dialah yang menjadi mitra pemerintah. Cuma kadang-kadang ya inilah media. Nah kalau media membuat berita baik maka ratingnya rendah. Begitu berita buruk ratingnya naik. Nah, jadi itulah pertimbangan. Padahal kritis ya tidak semuanya memang. Tergantung stasiun Ini contoh yang tidak satu kali aja. Ya. Boleh dijawab, boleh tidak. Ya. Misalnya, DPR boleh nggak mengingatkan Presiden? Kan Pak Presiden dulu bilang nggak boleh rangkap jabatan. Ketua umum partai jadi menteri misalnya, ya kan? Ini boleh nggak dijawab loh? Ini boleh nggak dijawab loh ini ya? Nggak, saya jawab. Terus DPR boleh nggak dalam rangka pengawasan itu sekarang mengingatkan kepada... Karena tidak diatur dalam undang-undang, DPR tidak punya kewajiban untuk mengingatkan. Tidak diatur dalam undang-undang. Bukan karena menterinya ketua umum Anda kan Mas? Bukan. Kalau tidak ada undang-undang maka DPR wajib mengingatkan. Tapi karena tidak diatur dalam undang-undang, tidak perlu. Mas Adi silakan. Oke. Ya, pertama kebetulan Fitra juga tergabung dalam koalisi pengawal undang-undang MD3. Mungkin ya sebagian besar kami tuh kecewa dengan DPR karena awalnya visi besarnya adalah ingin menciptakan DPR yang modern dan sebagainya bla 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 gitu ya. Terbaru sendiri gitu ya. Saya alami gitu ya. Ini bukan masalah pemberitaan media gitu, tapi kenyataannya di lapangan gitu ya. Kita tahu DPR tuh mengesahkan peraturan undang-undang DPR nomor 1 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik. Nyatanya akhirnya kami merasa juga tidak handal dan tidak cukup baik gitu. Ya memang begitu adanya gitu. Ini maksudnya lembaga-lembaga negara tidak memberikan data sesuai yang teman-teman minta begitu. Sulit sekali diakses gitu. Nah, mudah-mudahan ya ada terobosan konkret, tidak hanya janji-janji di awal tadi Pak, tapi juga konkretnya ini gitu. Konkretnya ini itu mungkin yang ingin didengar ataupun dirasa oleh masyarakat. Implementasi undang-undang Mas. Implementasi undang-undang. Terkait keterbukaan informasi ini sebagai catatan saya dan pekerjaan rumah saya nanti saya akan cek ke sekjenan. Saya sebenarnya memimpikan ya, mengidam-idamkan DPR ke depan itu dapat diakses oleh seluruh rakyat cukup dengan handphone atau dengan komputer di rumah. Terhadap rapat-rapat yang ada di DPR, terhadap perdebatan-perdebatan yang di DPR kecuali rapat tertutup. Tapi takutnya gini Mas Bambang, nanti ada yang tidur kelihatan, yang lihat gambar-gambar gituan gitu. Apa sih? Waduh. Malah ngaku nih, Mas Vale. Saya ya, mengenai tadi Pak, saya saya nggak nyimak apa gantung gitu ya. Mengenai tadi Bapak anjuran bahwa nanti siapapun di DPR kalau dipanggil namanya juga ditanya, diperiksa harus datang. Dan Bapak pun nanti memberi contoh. Tadi kan Bapak katakan bahwa waktu itu ada munaslup sehingga ada suratnya. Nah pertanyaan saya berarti nanti mau memperbaiki hubungan dengan KPK, apakah itu berarti dia datang dong gimana support? Sih? Nggak, udah tahu maksudnya deh, gue datang kok. Bukan yang itu Pak pertanyaan saya. Segmen yang sangat menarik. Datang loh. Kita ada subsegmen yang sangat menarik yakni Dear Haters. Nah, di sosial media pasti banyak haters-haters yang mengomentari berbagai macam pejabat, anggota DPR dan lain sebagainya. Tidak terkecuali adalah Mas Bambang. Nah, Mas Bambang saya ingin Anda membaca, ini ada salah satu tweet dari orang yang kayaknya hater Anda. Boleh silakan baca Mas. Oke, saya bacakan aja ya. Terlalu percaya sama jaminan Pak Bamsud.
Saya sih kagak. Harus dikawal. Kalau perlu tiap pembahasan disiarkan langsung. Dan ini mention at DPR RI. Bantu live, jangan pasif. Setuju nggak setiap rapat disiarkan secara live? Kalau di Banggar kadang-kadang disiarkan terbuka untuk umum kok. Yang tidak terbukanya lobby-lobby di balik kamar, Mas. Ah, itu saya nggak tahu. Tapi yang pasti rapat-rapat itu terbuka. Ya. Dan saya memang menghendaki itu selalu diawasi. Takutnya- sebagai penangkal. Untuk Takutnya mencegah. DPR terlalu pintar, mana yang untuk disiarkan ke publik, mana yang di belakang layar, Mas. Ya kalian harus lebih pintar lagi dong gimana. Saya setuju Pak. Kita ke hater kedua ya, teman-teman. Kita ke hater kedua. I found it interesting about the way they talk. Bamsud has no difference with the former one. Saya suka, saya menemukannya menarik bagaimana mereka berbicara. Bamsud tidak memiliki perbedaan dengan mantan ketua DPR yang sebelumnya, yakni Setia Novanto, terkaitan dengan order atau janji-janji umumnya. Apa ya, malesin gitu loh, nggak ada breakthrough. I think they have the same attitude. Semoga nggak berakhir sama aja deh. Ini pesimis kayak Mas, Anda kayaknya sama aja dengan Pak Setnov gitu. Ya, nggak apa-apa, itu hak semua orang kan gitu. Tapi saya sih optimis. Optimis dalam artian? Dan apapun yang dikomentari oleh masyarakat, oleh publik, itu akan saya perhatikan dengan baik sebagai koreksi bagi saya untuk lebih membawa DPR ini lebih baik lagi. I disagree with that statement because you know if you want to speak English then they have to write in English full. Ya. If Pakai bahasa Arab. no, I mean Pak Bambang is richer than Setnov for the first time. He's richer. Kita lanjut yang tadi. Ya. Mas Bambang. Ya. Itu kan menyamakan Mas Bambang dengan Pak Setnov ya. Itu. Nah, pertanyaan saya ke Mas Bambang, menurut Mas Bambang apa bedanya Mas Bambang dengan Pak Setnov? Ini yang nggak boleh disampaikan karena setiap orang pasti berbeda. Ya. Setuju. Kalau kita akan menghina ciptaan Tuhan kalau kita mencoba membeda-bedakan atau mencoba menilai. Jadi Politisi saya sama banget sekali tidak mau berkomentar. Kalau menurut saya beda jauh. Sorry. Saya nggak mau komentar. Nah, itu bedanya. Mungkin Nih, dari segi performa atau karakteristik bekerja ini apa? Saya tidak Bukan bisa personalnya. mengomentari orang lain dan saya tidak bisa mengomentari diri saya sendiri. Silakan Anda kalau menilai. saya lihatnya Saya ngomentarin sepak bola Pak biasanya saya juga. Jauh beda dan saya nggak sepakat sama haters ini karena Mas Bambang ini punya salah satu ciri-ciri seorang pemimpin. Apa itu? Salah satu contohnya ciri-cirinya Umar bin Khattab itu punya harta dibagi-bagi. Salah satunya kalau nggak salah Bapak ada sebagian rezekinya dikirim ke Indonesia Timur ya. Nggak mau terima. Mau dibagi Itu kan ke salah satu Papua. contoh yang baik sebagai seorang pemimpin. Pertanyaan saya satu, Pak. Sebentar. Pertanyaan saya satu. Sisanya kapan, Pak? Jadi ini pertanyaan modus ya sebenarnya yang paling di bold yang belakangan ya. Oke. Ntar dulu. Tweet ketiga. Ini tadi Bamsud jawab. dianggap mumpuni pimpin DPR. Bamsud mumpuni, yang benar. Ini curang sih jelek-jelek aja nih. Loh namanya Dear Haters, Mas. Namanya Dear Haters. Iya betul. Iya betul. Ini adalah suara keraguan yang lain. Anda bagaimana nih menjawab keraguan? Mungkin dari sisi legislasi Anda ingin tegaskan lagi, Mas. Iya, saya sulit untuk meyakinkan orang ya yang memang awalnya ragu. Sedikit aja, setidaknya ada sedikit kisi-kisi lah. Masalah berhasil atau tidaknya, yang penting kan ada ikhtiarnya. Iya. Nah salah satu langkah konkretnya apa sebenarnya? Untuk Ya, minimal... tugas saya sebagai ketua DPR kan tugas pokoknya udah juru bicara ya. Kemudian memanage, mengkonsolidasikan semua kekuatan politik yang ada. Ada 10 kekuatan politik yang di DPR. Makanya langkah pertama saya menyelesaikan undang-undang MD3 dulu yang selama ini terkatung-katung. Supaya konsolidasi kekuatan politik yang ada di DPR, 10 partai politik ini menjadi bersatu. Sehingga kita bisa menyelesaikan tugas-tugas lain yang lebih berat. Misalnya tugas-tugas legislasi yang selama ini kedodoran. Oke. Saya menjanjikan ke depan bisa lebih besar lagi pencapaian undang-undangnya. Tadi saya sudah melakukan review, ada beberapa undang-undang yang bisa segera selesai dalam waktu dekat ini. Baik. Misalnya undang-undang terkait dengan koperasi, ini kita akan selesaikan segera. Lalu undang-undang tembakau ini karena masih debatable, kita carry over untuk periode berikutnya. Ada undang-undang penyiaran, karena terkait dengan debatable antara pemerintah dan pengusaha besar TV, saya carry over, berikutnya saya tunda. Jadi yang penting yang terkait dengan masyarakat langsung baru kita kerjakan. Oke, Itu kita harus kira-kira saya tidak menjanjikan muluk-muluk, tapi kan
saya akan mengerjakan hal-hal yang realistis saja. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali dengan pembahasan subtopik yang lain, yakni soal gaya hidup dari seorang Bambang Susatyo sesaat lagi. DPR harusnya jadi lembaga yang dipercaya rakyat. DPR harusnya jadi cermin masa depan negeri ini. Yeah, saat logika tak berguna, politik landa krisis etika. Apakah akal sehat tak lagi berdaya? Lembaga tinggi negara lemah entah mengapa. Gonta ganti kursi jabatan tertinggi, sosok wajah baru dalam demokrasi. Persepsi negatif publik citra DPR terkini jangan sampai terjadi dan terulang kembali. DPR lagi, DPR lagi. Perhatikan saudara-saudaramu ini. Selesaikan masalah yang ada dulu, jangan ciptakan masalah baru. Wakil rakyat, gedung DPR sampai saat ini pun masih jadi PR. Diskusi perangi anti korupsi, berbagi kursi tanpa tak jadi solusi. Jangan senang manfaatkan uang rakyat, argumentasi lagi-lagi tak sehat. Dewan Perwakilan Rakyat harusnya hebat, namun hidup nyatanya tak